warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak Kiai? Sehat. Sehat Mang Robert? Alhamdulillah. Bajunya kayak kemarin ya? Ya, pemirsa, ini musim kemarau. Jadi kasihan sama istri Pak Kiai. Perlu ngirit air katanya. Iya, Gitu. itu namanya pria sejati, menurut kita. Iya. Karena kata ulama pria sejati itu adalah mereka yang mengedepankan kebutuhan istri dan anaknya dibanding kebutuhan dia. Begitulah kurang. Pemirsa ruang bicara yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang telah mendukung channel kami, yang telah mensupport channel kami di ruang bicara Pasiratu El Robani. Di malam yang berbahagia ini, yang penuh cinta, masih di bulan Maulid Pak Kiai. Konten tiap hari di bulan Maulid ini berkah. Berkah, alhamdulillah. Ya. Udah ada jadwal lagi kayaknya nih Pak Kiai. Ada beberapa yang baru masuk. Alhamdulillah. Para pecinta ataupun pemirsa ataupun penggemar PRE Channel di ruang bicara ini, kita sedang bersama Pak Kiai yang alhamdulillah memang penceramah juga Pak Kiai ya. Ya, suka keliling-keliling. Ya, jadi kalau memangnya ada panitia ataupun pemirsa yang ingin mengadakan acara apapun itu, Pak Kiai bisa hadir kalau diundang. Promosi ini ya. Sambil menyelam buang air lagi-lagi. Insya Allah, Ya. sewaktu sehat, badan, sehat waktu, sehat keuangan, insya Allah hadir. Iya, begitu pemirsa. Nanti kalau memangnya butuh, bisa komen di kolom komentar ataupun ya lebih enaknya di kolom komentar biar nanti bisa saya sambungin sama Pak Kiai. Di malam yang berbahagia ini temanya Pak Kiai tentang pernikahan. Saya ingat waktu masih bujangan ngomongin tentang pernikahan. Kebetulan saya menikah itu di usia 29 tahun kalau kurang lebih lah. Sama berarti. Iya. Nah, membahas tentang pernikahan, Kiai. Jadi idealnya seperti apa? Gitu, tentang umurnya, tentang kematangan pemikiran, kematangan dan yang lain-lain seperti apa, Pak Kiai? Pernikahan itu memang terbagi menjadi hukum-hukumnya itu terbagi-bagi, Mang Robert. Iya. Ada seseorang yang dihukumi menikah itu dihukumi sunnah, ada orang yang menikah itu dihukumi makruh, ada pula orang yang menikah dihukumi wajib bahkan haram. Tergantung kapasitas si laki-lakinya atau si pengantin. Orang yang akan menikah harus diukur dengan 3 perkara, 3 hal. Kalau ingin pernikahan itu dipandang sunnah oleh agama, dipandang sunnah oleh Allah, pandang sunnah oleh Rasulullah. Kan dasar dalilnya itu an-nikahu sunnati. Yeah. Pernikahan itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Pertama, si orang yang akan menikah itu mapan ilmunya. Yeah. Mumpuni ilmu agamanya. Kenapa? Karena dia akan menjadi seorang pemimpin di rumah tangga. Yang kedua, ada keinginan untuk menikah. Yang ketiga, mapan malnya, mapan hartanya. Kenapa? Karena dia akan memiliki satu tanggungan nafkah terhadap anak ataupun si istrinya. Jadi kalau berbicara ideal di umur berapa, ya di umur ketiga syarat itu ada di dalam diri kita, maka itu waktu ideal. Nah kan kalau ngomongin ideal yang tadi kayaknya untuk kelas santri gimana tuh Pak Kiai?
Kalau untuk kelas santri ya selagi dia mampu untuk membimbing si perempuannya, membimbing nanti anak-anaknya, kemudian ada kemauan untuk menikahnya, ada maliyah untuk menafkahinya, maka sunnah. Ya kan pastinya yang namanya santri keluar pondok belum ada pekerjaan Pak Kiai. Iya, belum ada, pasti belum ada. Ya cari dulu pekerjaannya. Jangan sampai si istri itu terus diberikan dalil, terus diberikan pemahaman agama tanpa dinafkahi secara lahiriahnya. Ya, berandai-andai dia belum punya penghasilan yang tetap sekalipun, minimal dia ikut ngasap seperti kayak orang-orang gitu. Iya. Kan untuk syarat pernikahan baik dan benar itu harus memperhatikan apa yang Allah perintahkan terhadap kita, khususnya laki-laki, bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Betul. Nah, yang dimaksud keluarga itu adalah kullu man yadkhulu fi hadzal ismi, siapapun dia yang termasuk pada kategori keluarga. Istri kita, anak kita, ibu kita, orang tua kita, mertua kita, baik laki-laki maupun perempuannya, adik ipar kita. Yaitu wajib kita jaga. Dengan apa? Dengan nasihat. Dengan ta'alum, dengan ta'adub. Nah, berbicara tentang nafkah batiniah itu hanya dua, batiniah. Nafkah batin itu ta'alum, memberikan ilmu agama, ta'adub, memberikan akhlak dan adab yang baik dan benar terhadap anak-anak kita. Maksudnya nafkah ke anak ataupun ke istri? Iya. Jadi kan ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Jadi ta'alum sama ta'abud itu, ta'adub itu nafkah batin. Nafkah batin. Yang tadi ilmu sama adab ya. Jadi itu masuk ke nafkah batin. Nafkah batin. Bukannya mesmew. Mesmew itu ya lahiriah, karena terasa, terlihat. Adapun kenapa orang-orang menyebutnya mblam-mblam itu, itu termasuk nafkah batiniah, dipandang batiniahnya karena menimbulkan rasa kebahagiaan. Kalaupun menimbulkan rasa kebahagiaan, baik terhadap suami maupun istri, maka itu disebut nafkah batiniah. Tapi secara kasat mata kan terlihat, terasa. Jadi Syekh Nawawi Tanara mengkategorikan bahwa mblam-mblam itu ya termasuk nafkah lahiriah, bukan nafkah batiniah. Nafkah batiniah itu hanya dua, satu ilmu, yang kedua adab. Nah, itu kan tentang nafkah lahir dan batin kan sudah dijelaskan. Sekarang tentang umur, baik perempuan ataupun laki-laki. Idealnya itu kalau berbicara tentang ideal, ya kita merujuk terhadap bagaimana Rasulullah menikah. Rasulullah itu menikah di usia 25 tahun. Maka usia 25 tahun itu menjadi sunnah waktu pernikahan. Buat laki-laki. Namun di samping usia, Rasulullah sudah mumpuni di dalam ilmu agama dari 25 tahun itu. Kapan Rasulullah dididiknya? Ya sejak kecil. Dididik oleh Allah, dididik oleh malaikat Jibril untuk mendapat ilmu yang baik, untuk bisa menjaga keluarganya. Nah, maka kalau kita di usia semisal 25 tahun belum mumpuni ilmunya, belum mapan penghasilannya, kemudian atau belum memiliki keinginan untuk menikah, ya jangan dulu. Berarti ideal kita bukan 25 tahun. Tunggu semisal saya mampunya memahami ilmu agama di usia 35 tahun, ya 35 tahun sunnah bagi kita. Kalau dipaksakan 25 tahun harus menikah, kemudian belum ada ilmunya, belum ada malnya, belum ada kemauannya, ya makruh menikah. Mantap, Pak Kiai. Ngopi dulu Pak Kiai, biar panas, rileks. Ya, saya mau udah biasa Pak Kiai. Bibirnya seng. Tapi berbicara bibir seng itu Mang Robert, ya, saya terkadang takjub terhadap santri itu ya. Santri itu saya lihat kalau lagi masak tuh, itu nasi yang masih panas pun mereka makan. Enggak diakel lagi.
Kayaknya bibir sama tenggorokannya terbuat dari baja. Jadi dia mah diterai-terai aja dia mah. Iya. Gitu. Ya emang kalau di wilayah santri itu siapa cepat, ya siapa dapat. Iya. Kalau lengah sedikit kan nggak kebagian. Nah itu. Ada pertanyaan lanjutan Pak Kiai tentang nafkah. Setelah menikah, nafkah pertama itu apa yang diberikan oleh suami kepada sang istri? Nafkah pertama yang diberikan oleh suami ya tentu mahar. Mahar itu bukan termasuk rukun nikah, tapi dia wajib untuk dikeluarkan. Mahar. Dan mahar itu ada batasannya, Bang Robert. Mahar itu paling sedikit 4 dirham. 4 dirham. Yang paling banyak itu 500 dirham. 500 dirham. Kenapa ada batasan seperti itu? 500 dirham itu supaya kita tidak mengungguli, melewati mahar Rasulullah dan mahar anak-anak Rasulullah. Kalau ukuran 500 dirham sekarang itu berapa triliun? Ya tinggal dikalikan saja, 1 dirham itu 4,5 gram perak. 4,5 gram perak. Ya, katakanlah kalau semisal 1 perak itu 300.000 atau 250.000 dikali 4 sudah 1 juta. Dikali 500 berarti 500 juta. Nah, maka tidak diperkenankan melewati mahar Rasulullah dan putri-putrinya. Berandai-andai ada, maksudnya orang kaya ataupun yang uangnya banyak itu maharnya sampai tek-tekan gitu maksudnya. Ya kembali terhadap tadi, pemberian mahar itu berarti makruh gitu. Bukannya sohor ya? Iya, itu pun ikhtilaf ya, tapi ulama berpendapat termasuk Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani memberikan batasan mahar terhadap kita orang Banten itu jangan lebih daripada 500 dirham. Jangan kurang dari 4 dirham. Berarti jangan kurang dari kisaran 4 juta atau 5 jutaan. Kalau untuk emas sekarang berapa gram itu? Bukan emas, perak. Perak. Enggak, kalau diukur sekarang kan jarang kan orang yang emas kawin itu pakai perak. Ya kalau emas sekarang semisal 2,6 juta. Berarti jangan kurang daripada 2 gram. Itulah pemirsa penjelasan bagaimana menjelang pernikahan dan sesudah pernikahan, bekal ataupun yang harus disiapkan seperti apa. Yang pertama ilmunya apa Kiai ya? Ilmunya harus mumpuni, baca Qurannya harus benar, sholatnya harus benar, fikih-fikihnya harus baik. Ya minimal kita diwajibkan walaupun tidak haid, si laki-laki Mang Robert kan tidak ada yang haid, maka laki-laki itu harus pandai, harus paham tentang hukum haid. Kenapa? Ya karena akan disampaikan terhadap istrinya, akan disampaikan terhadap putrinya. Baca Quran, sholat, wudhu. Itu kewajiban suami ya? Kewajiban suami nanti yang akan menyampaikan terhadap istri. Lalu bagaimana kalau suaminya kurang keilmuan agamanya? Ya jangan dulu menikah. Kalau sudah terlanjur menikah? Ya berarti yang pernikahan yang kemarin yang dihukumi makruh, tidak mendapatkan pahala karena kurang daripada syarat-syarat pernikahan yang ideal. Berarti bukan berarti harus nikah lagi kan? Pernikahannya sah tetap kan Pak Kiai? Pernikahannya sah, hanya saja makruh. Oh gitu. Jadi pemirsa, kurang salah satu syarat dari pernikahan itu menjadi makruh pernikahan kita. Jadi untuk para pemuda ataupun pemudi yang sedang membangun dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik dalam membangun rumah tangga nanti, bekali diri-diri Anda keilmuan agama, keilmuan nasional ya apa? Formal. Lalu cari uang ataupun punya usaha, dan satu lagi apa pakai kemauan, keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga, mempunyai anak dan yang lain-lain, baru berpikir ataupun mempersiapkan kapan harus menikah. Dan yang satu lagi harus ada yang mau juga Pak Kiai. Ada orang pengen nikah nih, udah cukup hartanya, seumpama usahanya ada, ilmunya udah ada, perempuan yang nggak ada kan gitu. Kalau ilmu sudah ada,
mal sudah ada, kemauan sudah ada, perempuan mana yang tidak mau? Kan kebanyakan juga ada Pak Kiai. Ada teman salah satunya juga yang di usia mungkin lebih daripada saya tapi belum menikah Pak Kiai. Gitu ya. Kalau menurut saya sih keilmuannya cukup dan usahanya juga ada tapi dia belum menikah. Gitu. Apa kembali ke belum waktunya apa bagaimana ya? Belum waktunya, kudu disembur teman. Oh iya, Pak Kiai, ampura. Gatal hidung saya ini. Lu Tadi ada saudara kita ya. Saya pernah punya bos. Bos di usaha teknik, dia bagian las. Gitu. Saya pernah ikut kerja sama si bos ini di kontraktor. Dia dulu saya ikut kerja bikin tangki-tangki mobil tuh. Ya. Nah, Wermes ada Wermes. Wermes nggak ada, cuma tangki aja dia plat semua kebanyakan. Kalau ada Wermes suruh bawa ke Kobong. siap. Kalau nggak ada Wermes, ya kan banyak material. Baik Pak Kiai. Jadi namanya Bos Acoy. Bos Acoy ini ya salah satu kontraktor dan baik Pak Kiai. Dari pertama saya kenal sampai saya resign dari kerjaannya pun dia tetap baik dan kita masih menjalin hubungan. Nah tadi dia sempat nanya apa? Ya, hubungan antara pertemanan sampai jadi saudara, bukan dan lain-lain. Emang saya LGBT. Jadi kata dia begini, Bang Robert, coba dong jelasin tentang thoriqoh, apakah harus berthoriqoh ataupun tidak gitu. Thoriqoh itu adalah cara, metode. Thoriqoh itu metode apa? Metode untuk mengantarkan seseorang berdekatan dengan Allah. Dengan cara apa? Ya dengan cara berzikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Quran, dengan ngaji, dengan sedekah, dengan infak. Semua ibadah itu disebut dengan thoriqoh. Mungkin yang dimaksud bos ini zikir. Thoriqoh, zikir. Iya. Ya boleh saja berthoriqoh zikir. Yang penting ada kapasitas keilmuan kita. Kan sudah dibicarakan kemarin bahwa orang yang ngaji fikih tanpa bertasawuf maka dia akan fasik. Orang yang bertasawuf thoriqoh terus tanpa ada dasar fikih maka dia akan zindik, kan? Maka dua-duanya harus diseimbangkan. Oleh karenanya diantaranya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih mengedepankan ilmu dulu, fikih dulu, kemudian setelah ngaji fikih bisa sholat, bisa baca Quran, bisa puasa, hukum-hukumnya dia tahu, baru berthoriqoh. Berarti bukan tentang boleh ataupun tidak ya? Tentang kalau itu maksudnya boleh ataupun tidak berthoriqoh? Ya boleh-boleh saja, hanya saja nanti kalau orang yang tanpa ilmu berthoriqoh, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan di dalam Sirul Asror, itu belum tentu 1000, belum tentu 1 yang sampai. Ya. Tipis kemungkinan. Tipis kemungkinan. Karena mungkin pemahamannya belum sampai ke situ. Iya. Gitu. Godaan setan di dalam berthoriqoh itu lebih besar daripada godaan setan di fikih. Kayak mungkin lagi zikir datang apa gitu mungkin. Iya. Dia akan nanti berprasangka bahwa itu adalah malaikat, itu adalah Tuan saya, itu adalah Allah. Padahal bukan itu ya. Padahal bukan itu. Itu hanya sebatas cobaan aja. Iya, karena kitanya belum bisa membedakan mana ini khatir robbani, mana khatir syaitan. Makin jauh nih tentang khatir nih. Bahasanya juga saya baru dengar Pak Kiai itu. Bisikan. Khatir itu bisikan. Bisikan. Kalau khatir robbani itu bisikan? Bisikan daripada Allah. Kalau yang satunya khatir syaitani bisikan daripada setan. Oh itu sama tuh ya? Samar kalau orang itu belum memahami tatanan agama dengan baik dan benar. Kalau menurut pandangan ulama ataupun ajaran para ulama terdahulu, baiknya seperti apa Pak Kiai untuk thoriqoh? Perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum beliau dibaiat, beliau ngaji tatanan fikih dulu. Tatanan nahunya, Mang Robert, beliau itu 14 tahun ngaji nahu. Tuan Syekh? Iya.
Jadi setelah selesai ngaji perkara syariat, baru Tuan Syekh mendapatkan thariqah zikir. Nah jangan dibalik kita, baca Quran pun kita belum bisa. Ya terus kita coba-coba buat ikut ataupun masuk ke wilayah zikir itu ya. Iya. Jadi memang alangkah baiknya harus belajar dulu gitu ya dari awal ya. Maksudnya di awal di sini tentang baca Qur'annya, terus bacaan-bacaan sholat sampai dan yang lainnya lah gitu. Maka itu jauh lebih baik. Iya. Ataupun sambil berbarengan gitu. Iya. Ya kita masuk thariqah, yang ngaji nggak berhenti. Iya. Nggak geclok otaknya nanti. Ya mudah-mudahan tidak. Karena thariqah itu berperang dengan hati, sementara ngaji itu berperang dengan akal. Kalau ciri orang yang sudah bertoriko ataupun yang sedang menjalankan toriko seperti apa ya? Ciri apa? Ya maksudnya ciri kesehariannya, ciri ulesnya gitu, kepribadiannya seperti apa? Tidak bisa dicirikan. Kalau hasil daripada thariqah, orang-orang yang berhasil di dalam thariqahnya, mereka akan senantiasa menerima semua apa yang Allah gariskan. Apa mungkin ya Ampura ini mah suka kemana-mana bawa botak. Tidak, itu bukan ciri. Itu bukan sebuah ciri bahwa dia itu berthariqah. Tidak. Orang-orang thariqah itu biasa saja. Kalau ngobrol ya ngobrol biasa. Kalau bergaul ya bergaul biasa. Karena thariqah itu masalah hati. Tidak usah didohirkan. Tidak usah dinyatakan bahwa mentang-mentang ahli thariqah kemudian dia kemana-mana bawa tasbih, ngobrol sambil Allah. Nggak usah. Yang ngobrol aja. Ya mungkinnya maksudnya kan dia pahamnya kayak gini. Jadi dimanapun harus berzikir gitu maksudnya. Ya orang-orang berthariqah dengan zikir itu melangkah pun bagian daripada zikir. Karena hati dia berkeyakinan saya ini tidak bisa melangkahkan kaki. Saya bisa melangkahkan kaki atas dasar kekuatan dan kuasa Allah. Jadi bukan waktu kumpul sama teman-teman orang-orang ngobrol atau kongkol ketawa ke TV dia bukan orang gila itu namanya. Maksudnya kan biar terkesan gimana gitu, bukan ya? Bukan. Jadi pemirsa ruang bicara Pasir El Robani, yaitu tadi orang yang sudah sampai di titik thariqah ataupun hasil dari thariqah itu tersendiri nyaris tidak terlihat kalau dia ahli thariqah. Kepribadian dan tingkah lakunya itu juga tipis Pak Kiai ya. Ya tipis di sini gimana ya, baik gitu, nggak gimana gitu, tilok openan ke batur meren gitu. Iya. Ataupun jojong baik gitu. Jojong baik. Gitu. Ya itulah salah satu penjelasan dari pernikahan, persiapan pernikahan, bekal pernikahan, halal haram makruhnya pernikahan tadi sudah dijelaskan sama Pak Kiai dengan insya Allah segala apa yang disampaikan Pak Kiai itu ada referensinya Pak Kiai ya. Iya. Tidak asal jeplak ataupun dengan pemikiran pribadi. Ya kalau ngomong pemikiran pribadi, man qala qaulan bila dalilin karyahi fil isa. Orang yang berbicara tanpa dalil seperti angin di dalam sarung, seperti kentut. Cuma bau doang. Iya. Oke, pemirsa ruang bicara, bos sudah disampaikan bos Ajoy, terima kasih. Ditunggu Hermesnya, Bos Ajoy. Ditunggu kata Pak Kiai, nanti main ke Kobong. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf atau kalau masih ada sesuatu yang kurang dipahami ataupun dimengerti di masalah agama ataupun hukum-hukum yang kurang dipahami bisa komen di kolom komentar kami, nanti bisa kami jadikan konten lagi Pak Kiai biar terus berinspirasi agar supaya bermanfaat juga Pak Kiai ya. Maksudnya karya ini
biar terus melambung. Kalau menurut saya sih ini karya Pak Kiai. Iya. Gitu. Walaupun ya yang menjelaskan Pak Kiai gitu maksudnya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.